Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Kali ini ditemani istri, saya akan berziarah ke makam Pak D di Kempot di Kota Ngawi. Kebetulan tanggal 29 Januari besok bertepatan dengan 1000 hari wafatnya beliau. Berangkat pagi hari dari kota Solo, perjalanan ke Ngawi kami tempuh lewat jalan tol Solo Kertosono yang berjarak kurang lebih 110 km. Setelah keluar dari pintu tol Ngawi, kita menuju desa Majasem ya lur. Jalannya berkelok-kelok dan rumit. Namun, kita disuguhi pemandangan yang indah. Sawah dan pepohonannya sangat menyegarkan mata. Nah, kita sudah sampai di area pemakaman. Suasananya sepi banget. Padahal biasanya banyak dikunjungi peziarah. Mungkin karena hari ini bukan hari libur. Sedikit flashback, Pak D di Kempot wafat pada tanggal 5 Mei 2020 karena henti jantung. Umurnya saat itu sekitar 53 dan sedang di puncak karir. Kejadian itu sangat mengejutkan karena selang sehari sebelumnya Pak D masih segar bugar dan sedang mengurusi rekaman lagu untuk artis Yuni Shara. Pak D sendiri asli orang Solo. Tapi karena istri pertamanya yakni Mbak Saputri tinggal di Ngawi, maka beliau disemayamkan di sini. Apalagi di pemakaman ini juga dimakamkan pula putri pertama Pak D, yakni Lintang Ayu Tras Prastri dan putri bungsunya dari Mbak Saputri, Tulus Suci. Rumah Mbak Saputri sendiri berjarak sekitar 1 km dari lokasi makam. Semasa hidup, berdasar berita yang saya baca di media massa ya lur, Pak D di Kempot mempunyai 3 istri. Istri pertama Mbak Saputri, istri kedua Mbak Dian Ekawati, dan istri ketiga Mbak Yan Velia. Baik Mbak Dian maupun Mbak Yan Velia sama-sama manut dan memasrahkan pemilihan lokasi makam kepada Mbak Saputri selaku istri pertama. Pak D di Kempot lahir di kota Solo pada tanggal 31 Desember 1966. Beliau adalah putra dari seniman ketoprak terkenal Ranto Edi Gudel. Sepertinya darah seni Pak D menurun dari ayahnya. Seperti juga sang kakak mendiang Mamik Prakoso, eks pelawak Sri Mulat. Banyak yang bilang nama asli Pak D adalah Dionisius Prasetyo dan menjadi mu'alaf pada tahun 1997. Berita itu ternyata tidak benar. Kata adik Pak D yakni Eko Gudel dan Mbak Yan Velia, nama asli Pak D sejak kecil ya Didik Prasetyo, bukan Dionisius Prasetyo. Sedangkan Kempot merupakan singkatan dari grup musiknya saat masih menjadi pengamen dulu, yakni Kelompok Penyanyi Trotoar. Dan satu lagi, Pak D Muslim sejak kecil. Menjelang akhir hayatnya, Pak D juga makin terlihat religius. Dia sering ikut pengajian bareng Gus Miftah di Jogja. Ini adalah makam putri ketiga Pak D dengan Mbak Saputri. Meninggal saat masih janin atau keguguran. Sementara bangunan joglo ini dibangun setelah beberapa bulan meninggalnya Pak D. Tujuannya agar para peziarah tidak kepanasan dan kehujanan saat berkunjung ke makam. Sekarang mari kita lihat kondisi area sekeliling makam ya lur. Area ini awalnya adalah pemakaman umum warga desa Majasem, yakni TPU Astono Jatisari. Layaknya pemakaman umum di pedesaan, lokasinya jauh dari perumahan penduduk. Demikian juga makam Pak D ini. Letaknya berada di tengah sawah
dan berada di perbatasan antara Desa Masasem dan Desa Randu Songo, Kabupaten Ngawi. Di sebelah barat ada sungai yang mengalir deras, tepatnya di belakang musola. Musola ini sendiri baru dibangun sekitar setahun lalu. Tanahnya sebagian dari wakaf pemilik sawah sebelah yang bernama Pak Rambat. Sementara biaya pembangunannya ditanggung oleh istri Pak D dan donasi para sobat ambyar. Selain musola, juga dibangun toilet. Tujuannya jelas, ya agar para peziarah yang datang ke sini tidak kerepotan baik saat hendak sholat maupun buang hajat. Meski sepi dan terpencil, suasana di sini sangat asri dan teduh. Terdengar jelas suara gemericik air, cocok banget buat sedulur-sedulur yang ingin menenangkan hati. Semasa masih hidup, meski telah sukses besar, artis berjuluk Godfather of Broken Heart ini tidak pernah lupa akan asal-usulnya. Seperti kacang yang tidak pernah lupa akan kulitnya. Pak D. Didi Kempot terkenal memiliki jiwa sosial tinggi, dermawan, dan tidak suka membeda-bedakan orang. Kehidupannya sebagai artis papan atas pun demikian. Beberapa bulan sebelum beliau wafat, Pak D. Didi Kempot sempat menggelar konser amal virtual di Kompas TV yang berhasil mengumpulkan dana amal hingga 7 miliar rupiah. Tak heran, saat beliau meninggal, banyak sekali orang yang kehilangan. Hingga saat ini, pada saat hari libur, makamnya sering dikunjungi peziarah. Mereka datang dari berbagai kota, ada yang dari Pekalongan, Blora, Surabaya, ataupun Bandung. Bahkan ada juga yang datang dari luar Jawa. Kabarnya, pemerintah setempat juga berencana menjadikan makam Pak D sebagai salah satu destinasi wisata religi di Ngawi. Al-Fatihah kagem Pak D Didi Kempot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.